Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maika Sernia Moran Dinadiak dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai hasil penelitian ekoenzim. Isi pada video ini mencakup apa itu ekoenzim, cara membuat ekoenzim, kaitan ekoenzim dengan pelajaran kimia dan biologi, kandungan ekoenzim, apa saja manfaat ekoenzim, terakhir kesimpulan. Ekoenzim diperkenalkan oleh Dr. Rosukin Pun Pamfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand, di mana mengolah ekoenzim dari sampah atau limbah organik yang biasanya dibuang ke dalam tong sampah, namun dapat menjadi pembersih organik. Cara membuat ekoenzim sebagai berikut. Alat yang diperlukan ialah galon plastik 15 liter, wadah plastik, dan timbangan. Kemudian, bahan yang diperlukan ialah gula merah aren atau sukrosa senyawa kimianya C12H22O11 dengan 643 gram. Sampah kulit, buah jeruk dan sayur atau selulosa. Senyawa kimianya C6H12O6. N nilainya 3000 sampai 5000 dengan 1929 gram dan air H2O dengan 6.430 liter. Tata cara membuat ekoenzim yaitu: pertama, tuang semua sampah kulit buah dan sayur yang sudah dibersihkan ke dalam galon plastik. Kemudian, campurkan gula dan air ke dalam wadah dengan perbandingan sampah dapur banding gula banding air berturut-turut adalah 3:1:10. Kedua, simpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu normal. Suhu yang panas atau dingin dapat menghambat kinerja enzim. Ketiga, buka tutup wadah penyimpanan setiap hari selama beberapa detik pada minggu pertama untuk menghilangkan gas hasil fermentasi. Dan yang keempat, buka tutup wadah penyimpanan setiap 2 hari sekali pada minggu kedua dan ketiga sampai gasnya hilang, kemudian tutup kembali. Kelima, aduk cairan pada waktu penyimpanan 1 bulan dan 2 bulan. Keenam, cairan ekoenzim siap dipanen minimal setelah 3 bulan proses fermentasi. Cara pembuatan ekoenzim tersebut merupakan proses fermentasi anaerob. Proses tersebut menghasilkan reaksi kimia yaitu CO2 plus N2O plus O2, O3 plus NO3 plus CO3. Selama proses berlangsung, dihasilkan gas O3 yang dikenal sebagai ozon. Ozon ini kemudian bekerja di bawah lapisan stratosfer untuk mengurangi gas rumah kaca dan logam berat yang terkurung di atmosfer. Selain itu juga dihasilkan NO3 nitrat dan CO3 karbon trioksida yang dibutuhkan oleh tanah sebagai nutrien. Oleh karena itu, proses pembuatan ekoenzim ini selain menghasilkan larutan, ekoenzim itu sendiri namun juga menghasilkan O3, NO3, CO3. Ekoenzim mengandung beragam enzim fungsional yaitu: pertama, amilase. Amilase ialah mengkatalis hidrolisis pati dan glikogen untuk menghasilkan glukosa, maltosa, dan sebagainya. Kedua, lipase. Ialah dapat menghidrolisis gliserida atau biasa disebut minyak lemak. Ketiga, protease. Ialah mengkatalisis hidrolisis peptida atau protein. Keempat, kaseinase. Kelima, selulase. Keenam, metabolit sekunder seperti flavonoid, kinon, saponin, alkaloid, dan kardioglikosida. Pada pembuatan cairan ekoenzim ini, kelompok saya menggunakan limbah kulit jeruk, di mana kulit jeruk ini atau citrus sinensis dapat menghasilkan enzim ascorbic acid oksidase. Enzim ini termasuk ke dalam famili oksidareduktase. Ekoenzim ini diklaim mampu melepaskan gas ozon atau O3 yang dapat mengurangi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer yang membendung panas di awan, sehingga cairan itu akan mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Ekoenzim juga mengubah amonia menjadi nitrat atau NO3, hormon alami dan nutrisi untuk tanaman.
Selain itu, cairan itu dapat mengubah CO3 menjadi karbonat atau CO3 yang bermanfaat bagi tanaman laut dan kehidupan laut. Kelebihan lain yang dihasilkan dari ekoenzim adalah membantu siklus alam seperti memudahkan pertumbuhan tanaman atau sebagai fertilizer, mengobati tanah, dan juga membersihkan air yang tercemar. Selain itu, ekoenzim mempunyai manfaat lain, yaitu sebagai pengganti bahan kimia yang terdapat di dalam cairan pembersih serbaguna, hand sanitizer, sabun, deterjen, pengharum ruangan, serta dapat digunakan sebagai detoksifikasi racun pada tubuh, obat luka bakar, mencegah sariawan, dan pembasmi hama. Kesimpulannya, produk ekoenzim merupakan produk ramah lingkungan yang sangat fungsional, mudah digunakan, mudah dibuat. Setiap orang bisa membuat produk ini dengan mudah. Bahan-bahan yang digunakan pun juga sederhana dan sering dijumpai. Proses cara kerja cairan tersebut menggunakan proses fermentasi, sehingga menghasilkan kandungan alkohol dan asam asetat yang dapat membasmi bakteri dan kotoran. Itu saja yang saya paparkan mengenai hasil penelitian ekoenzim. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada video ujian praktik ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.